Mengapa menara transmisi memiliki bentuk yang berbeda-beda? Jika kamu pernah bepergian jauh dengan mobil, pasti sudah melihat raksasa baja yang membelah cakrawala, membawa kabel-kabel yang menyalurkan listrik ke rumah kita. Menara-menara itu ada di mana-mana, melintasi pegunungan, lembah, dan kawasan perkotaan. Tapi jika kamu memperhatikan lebih seksama, kamu akan menyadari sesuatu yang menarik. Menara-menara itu tidak mengikuti satu pola saja. Beberapa menara tampak lebar dan kokoh, sementara yang lain terlihat lebih ramping dan ditopang oleh kabel-kabel tipis yang terikat ke tanah. Dan ada juga menara-menara yang tampak seperti teka-teki logam yang rumit. Tapi, pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa di jalan yang sama kita melewati struktur-struktur yang tampak sangat berbeda satu sama lain? Hari ini kita akan menyelami detail teknis yang menentukan desain menara-menara ini, dan memahami bahwa setiap lekukan pada logam dan setiap sudut kemiringan memiliki alasan matematis dan fungsional yang sangat jelas. Untuk mulai memahami keragaman ini, pertama-tama kita perlu memahami apa sebenarnya fungsi menara transmisi, selain hanya sekedar menyangga kabel. Tujuan utama dari sebuah saluran transmisi adalah untuk mengalirkan listrik pada tegangan yang sangat tinggi, yang bisa mencapai 500.000 volt atau bahkan lebih. Pada tegangan setinggi itu, listrik memiliki kecenderungan alami untuk mencari jalur terpendek menuju tanah. Oleh karena itu, fungsi utama dari menara adalah memastikan jarak yang aman antara kabel-kabel bertegangan dan tanah, serta menjaga agar kabel-kabel tersebut tetap terpisah satu sama lain. Oleh karena itu, bentuk menara merupakan hasil dari sebuah persamaan yang menyeimbangkan keamanan listrik dengan kekuatan mekanis yang dibutuhkan untuk menopang bertonton kabel di bawah pengaruh angin, hujan, dan perubahan suhu. Jenis yang paling umum kita temui di landscape Brasil adalah yang disebut menara suspensi. Seperti namanya, fungsinya hanya untuk menggantung kabel pada bagian-bagian lurus di jalur. Pada menara-menara ini, isolator, yaitu bagian yang terlihat seperti piring yang ditumpuk, digantung secara vertikal. Beban utama yang ditanggung oleh struktur ini adalah berat kabel dan tekanan angin dari samping. Karena struktur ini tidak perlu menahan gaya tarik longitudinal yang besar, artinya kabel tidak menarik menara ke depan atau ke belakang dengan kekuatan penuh, maka menara ini bisa dibuat lebih ringan dan ekonomis. Itulah sebabnya pada jalur lurus yang panjang, kita melihat beberapa menara berturut-turut dengan bentuk yang sama, lebih ramping dan sederhana, karena tujuannya di sini hanya untuk menjaga ketinggian aman dari tanah. Namun, situasinya berubah total ketika saluran transmisi harus berbelok atau mencapai tujuan akhirnya. Pada titik-titik tersebut, kita menggunakan menara jangkar yang juga dikenal sebagai menara sudut. Berbeda dengan menara suspensi, di mana kabel-kabel hanya melewatinya, pada menara jangkar, kabel-kabel ditambatkan dan diikat dengan seluruh kekuatan tertahan pada struktur tersebut. Anda bahkan bisa melihat bahwa isolator pada menara-menara ini bisa dipasang secara horizontal, sejajar dengan kabel-kabelnya. Hal ini terjadi karena menara harus menahan tegangan mekanis yang sangat besar dari kabel yang mencoba menariknya ke arah tikungan. Tapi bagaimana struktur yang begitu ramping bisa menahan bertonton kabel yang bergoyang tertiup angin kencang? Jawabannya ada pada kekokohannya. Menara jangkar jauh lebih berat. Menara-menara ini memiliki dasar yang lebih lebar dan menggunakan jauh lebih banyak baja untuk memastikan saluran tetap stabil, bahkan jika kabel putus di salah satu sisi. Selain berfungsi untuk menopang tikungan, menara jangkar juga memainkan peran penting dalam keamanan seluruh sistem, berfungsi sebagai titik penghenti. Bayangkan jika salah satu jalur transmisi yang panjangnya ratusan kilometer hanya terdiri dari menara suspensi yang ringan. Jika satu menara roboh, menara tersebut bisa menarik menara berikutnya, menciptakan efek domino yang katastrofik sepanjang kilometer. Menara jangkar ditempatkan secara strategis setiap beberapa kilometer untuk menghentikan kemungkinan efek tersebut, berfungsi sebagai jangkar nyapa yang menahan sisa jalur tetap berdiri jika terjadi kecelakaan di bagian tertentu. Ini adalah rekayasa pencegahan yang memastikan masalah lokal tidak berubah menjadi pemadaman listrik regional berskala besar. Model yang sangat menarik perhatian karena estetikanya yang berbeda adalah menara bertali. Anda mungkin sudah pernah melihat menara seperti ini, yang bentuknya seperti huruf V atau Y terbalik, seimbang di atas satu pondasi dan diikat ke tanah dengan kabel baja tipis yang keluar dari ujung-ujungnya.
Menara-menara ini adalah mahakarya dalam penghematan material. Karena kabel baja yang disebut tali penahan menyerap sebagian besar gaya lateral dari angin dan tarikan. Struktur logam di bagian tengahnya bisa jauh lebih ringan. Menara-menara ini sangat ideal untuk lahan yang datar dan luas, di mana pengangkutan bagian-bagian baja besar akan mahal dan sulit. Menara bertali ini mudah dipasang dan sangat murah, tetapi ada kekurangannya. Menara ini membutuhkan area lahan yang jauh lebih besar agar kabel-kabel penahan dapat dipasang dengan aman di tanah. Sebaliknya, ketika ruang terbatas, seperti di daerah dekat kota atau di wilayah dengan medan yang sangat terjal, para insinyur menggunakan menara mandiri. Ini adalah model klasik menara Kisi yang berdiri sendiri di atas 4 kaki beton. Menara ini tidak memerlukan kabel eksternal untuk berdiri, sehingga dapat dipasang di koridor yang lebih sempit. Menara mandiri ini sangat serbaguna dan dapat dirancang untuk ketinggian yang sangat tinggi, sehingga menjadi pilihan utama untuk melintasi sungai yang lebar atau lembah yang dalam. Meskipun menggunakan lebih banyak baja dibandingkan dengan menara bertali, daya tahannya dan kebutuhan lahan yang lebih sedikit membuat investasi ini sepadan di lokasi di mana tanah mahal atau aksesnya terbatas. Pemilihan di antara keempat jenis ini tidak dilakukan secara acak dan melibatkan studi mendalam tentang logistik dan geologi. Sebagai contoh, jenis tanah menentukan bagaimana pondasinya akan dibuat. Di tanah berbatu, lebih mudah untuk menambahkan kabel-kabel dari menara dengan kabel penyangga. Sedangkan di tanah berpasir atau lunak, menara mandiri dengan pondasi beton yang dalam mungkin menjadi satu-satunya solusi yang layak. Selain itu, rekayasa juga harus mempertimbangkan korosi. Di daerah pesisir, garam laut menyerang baja dengan cepat, sehingga membutuhkan proses galvanisasi panas yang lebih kuat. Atau bahkan penggunaan bentuk yang memudahkan perawatan dan pengecatan pelindung. Seiring berjalannya waktu, setiap detail, mulai dari ketebalan siku baja hingga jenis baut yang digunakan, dipikirkan agar struktur dapat bertahan setidaknya 50 tahun tanpa kegagalan kritis. Faktor menarik lainnya adalah pengaruh angin terhadap desain. Apakah Anda pernah memperhatikan bahwa menara-menara itu selalu berlubang, penuh dengan ruang kosong di antara batang-batang baja? Itu bukan hanya untuk menghemat logam. Jika menara itu berupa kolom padat, kekuatan angin yang menabraknya akan sangat besar, sehingga fondasinya harus jauh lebih besar dan lebih mahal. Dengan menggunakan sistem rangka Kisi, rekayasa memungkinkan angin melewati struktur dengan sedikit hambatan, sehingga secara drastis mengurangi beban mekanisnya. Ini adalah prinsip yang sama seperti yang kita lihat pada Menara Eiffel. Sifat tembus angin adalah hal yang memungkinkan struktur setinggi itu tetap ringan dan stabil bahkan saat terjadi badai hebat. Akhirnya, evolusi material juga telah membawa bentuk-bentuk baru ke dalam landscape kita. Baru-baru ini mulai bermunculan tiang baja troncokonik, yaitu kolom tunggal dan halus, sangat mirip dengan tiang lampu jalan raksasa. Tiang-tiang ini digunakan terutama di area perkotaan, karena hanya memakan sedikit ruang di tanah dan memiliki dampak visual yang lebih kecil, sehingga dianggap lebih modern. Meskipun tidak lebih mahal untuk diproduksi dan diangkut, karena beratnya yang terpusat. Tiang-tiang ini menunjukkan bagaimana rekayasa selalu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, berusaha menyeimbangkan efisiensi teknis dengan harmoni visual, serta penggunaan ruang yang cerdas. Kalau kamu sudah sampai di sini dan suka dengan videonya, jangan lupa untuk subscribe kalau belum, beri like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan kalau kamu merasa konten kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi anggota agar bisa membantu kami terus membuat konten di platform ini dan namamu bisa disebutkan di video-video kami. Dan kalau kamu penasaran ingin tahu lebih banyak tentang kursus yang kami rekomendasikan, silakan akses kode QR di samping ini atau klik link di deskripsi dari video ini untuk mendapatkan akses ke berbagai peluang, mengembangkan berbagai keterampilan yang akan membuat perbedaan dalam karirmu. Jadi, dari model-model ini, mana yang paling sering kamu lihat saat bepergian di jalan raya di negara kita? Apakah kamu sudah tahu alasan mengapa bentuknya berbeda-beda? Tinggalkan jawabanmu di kolom komentar dan mari kita lanjutkan percakapan ini. Di samping sini ada 2 pilihan video menarik yang harus kamu tonton untuk menambah pengetahuan dan menjelajahi rasa ingin tahumu. Dan jika kamu ingin mendukung kami, beri like, subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan pertimbangkan untuk menjadi anggota channel. Itu saja untuk hari ini para pecinta teknik, salam hangat dan sampai jumpa di video berikutnya.